Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama pakar IT Ono Purbo di studio dan masih bersama Pak Menteri Pak Bambang Brojonegoro melalui saluran Zoom. Ini menarik sebetulnya Pak Ono yang disampaikan sama Pak Menteri tadi soal kemandirian. Nah, ini sebagai orang, boleh dong kalau saya sebut orang yang di luar birokrasi ya. Ya emang sih. Nah, dari amatan seorang pakar IT seperti Pak Ono sebetulnya, apakah kita memang belum bisa untuk mandiri, untuk membangun ekosistem digital sendiri? Ya, kedepannya kan memang ekonomi digital gitu ya. Nah, ini gimana? Secara kemampuan, ekspertis kita sebenarnya kita punya kemampuan seperti itu. Kita bisa bikin seperti itu. Secara pasar kita punya pasar. Pasarnya besar. Cuman nanti kalau Pak Bambang bener banget. Kalau Pak Bambang kan dia komandannya Ristek ya. Jadi Pak Bambang punya pasukan sih sebenarnya di belakangnya yang memang bikin mini BTS segala macam. Cuman Pak Bambang ini perlu ngojok-ngojok orang-orang Deprin nih. Industri. Kemenperin maksudnya? Oh, sekarang namanya Kemenperin ya. Sorry. Ini zamannya masih ini nih, belum. Kelihatan gue zaman apa. Cuma ojok-ojok supaya industrinya bisa nampung hasil riset kita. Pak Bambang levelnya level teknologi high-end lah. Teknologi yang terakhir lah, bisa juga masuk. Kalau saya kebetulan sama teman-teman karena kita nggak punya duit bokeh, nggak punya duit, kita low end. Jadi misalnya teknik yang dipakai tethering, tethering 1 RT 1 RW, pakai wifi. Jadi modalnya bangsanya beberapa juta rupiah doang, nyambungin satu kampung, gitu. Dan pasarnya gede loh. Hari ini ada 80.000 desa, yang nggak ada sinyal sama sekali sekitar 9 ribuan sih. Nggak ada sinyal sekali. Kemarin aja saya Vicon sama anak-anak di Sumut. Pak Ono, ini nggak ada sinyal. Solusinya kayak gimana? Gue bilang kayak gini aja. Lu kalau mau murah jangan pakai internet. Jadi server buat e-learningnya taruh di sekolah. Terus pakai wifi dari sekolah ke rumah-rumah. Ya kan nggak ada internet kan, jadi pulsa kagak ada kan. Jadi solusinya seperti itu. Terus alatnya apa? Ada di toko online, harganya 200.000 perak, pakai wifi. Selesai masalah semua. Ini tanpa perlu jaringan internet? Ya kan kita bikin jaringan lokal pakai wifi kan bisa kan? Oke. Cuman emang butuh kreativitas sebetulnya untuk itu. Dan anak-anak itu kreatif karena kepepet hidupnya kreatif semua. Dan itu industri gede hari ini. Contoh paling dahsyat adalah wajan. Kalau kita tahu tahun 2000-an kita kenal yang namanya antena wajan kan? Itu kreativitas bangsa Indonesia banget. Cari di Google, tulis wajan bolik, pasti Indonesia semua keluarnya. Dan itu ribuan banget. Jadi kita dahsyat banget dari sisi itu. Jadi Pak Bambang bisa main dari high end, silahkan. Dan itu high end biasanya jarak jauh mainannya, main satelit itu jarak jauh semua. Tapi yang low end buat jarak dekat, biarin industri lokal anak-anak itu bisa dirangkul supaya bikin itu semua. Dirangkul? Siapa yang harus merangkul? Jujur harusnya Kominfo, tapi secara aturan nggak boleh. Ini bingung nih. Jadi yang boleh bikin infrastruktur hanya operator, rakyat nggak boleh bikin infrastruktur. Aturannya kayak gitu sekarang. Jadi walaupun kita mampu bikin itu semua, tapi kita tidak boleh secara aturan. Artinya secara aturan itu membatasi kreativitas di tingkat masyarakat. Iya, padahal secara teknologi itu alatnya udah murah banget dan kita bisa produksi. Dan hari ini kita produksi sih sebenarnya, diam-diam kita bikin itu semua. Boleh nggak kalau saya sebutkan sebetulnya secara bakat, ini jadi bakat terpendam gitu ya. Banyak sekali. Bakatnya bukan terpendam, dipendam. Oke. Nah, sebetulnya kita sangat mampu sebetulnya kalau kesempatannya diberikan. Ya, dan yang perlu dicatat adalah bangsa ini adalah bangsa paling besar di dunia yang punya jaringan komunitas seperti itu di dunia. Di dunia. Dan kita jadi contoh dunia dan insya Allah November kita dapat award di level internet. Di level internet. Jadi internet akan ngasih award tertinggi ke Indonesia. Karena? November. Karena kita bisa bikin jaringan komunitas terbesar. Jaringan komunitas terbesar di dunia. Di dunia. Dan kita contoh dunia. Oke, baik. Pak Menteri, ini menarik sebetulnya kalau mendengarkan pernyataannya Pak Ono Purbo bahwa sebetulnya di Indonesia ini bakat itu luar biasa besar gitu. Dan ini mestinya harusnya pemerintah harusnya merangkul dan terus mengembangkan itu kan Pak Menteri ya? Ini Pak Joni yang ngomong harusnya. Betul sekali Mas Rudi. Kebetulan saya udah kenal Mas Ono lama, jadi tahu filosofi beliau itu selalu mengedepankan istilahnya teknologi yang grassroots ya, yang memang ada di komunitas. Dan saya yakin itu sangat baik untuk kita bisa meningkatkan tadi
keterjangkauan jaringan internet sampai ke last mile atau ke rumah tangga tadi. Ya, mengingatkan rumah tangga di kita ya kebanyakan memang ada di desa, ya. Dan tadi sudah disampaikan dari 74.000 desa masih ada tadi berapa 8.000 yang belum terkonek dengan internet. Dan kuncinya memang, apalagi dalam kondisi pandemi, di mana kita masih barangkali masih khawatir ya untuk melakukan pendidikan yang konvensional, maka solusinya memang kita harus mengupayakan apapun yang ada, yang sudah tersedia dan paling tidak sudah proven untuk bisa digunakan, ya sehingga istilahnya murid-murid atau siswa-siswa itu tidak usah dipaksakan ya masuk ke kelas dengan ada resiko misalkan terpapar dengan COVID, ya lebih baik kita jaga, tapi memang kebutuhan mereka yaitu kepastian mengenai koneksi dan kualitas koneksi itu yang harus dijamin. Ya. Makanya tadi saya katakan last mile ini menurut saya harus jadi prioritas paling tidak pada masa pandemi ini. Dan bukan hanya masa pandemi, setelah masa pandemi saya yakini memang arah pendidikan masa depan ya dari level SD sampai level perguruan tinggi itu akan lebih mulai mengarah ke online. Ya meskipun offline tentunya tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Tetapi porsi online-nya akan meningkat sehingga otomatis butuh koneksi yang kuat dan kualitas dari koneksi itu sendiri. Dan yang seperti disampaikan tadi, selain yang istilahnya inovasi yang dilakukan di grassroots, di jaringan komunitas, kami juga ada inovasi misalkan BTS Mini. Ya. Selama ini kan tadi yang disebut oleh Mas Ono sebagai operator, itulah yang kemudian banyak mengembangkan BTS untuk kelancaran hubungan telepon dan internet. Nah, namun kita sekarang sudah punya BTS Mini yang harganya relatif murah, ya, dan itu otomatis bisa menjangkau wilayah yang selama ini belum bisa terhubung dengan jaringan fiber optik. Ini ya, buatan tidak perlu ada cerita anak-anak SD harus naik pohon atau harus ke gunung hanya untuk mendapatkan koneksi. Ya. Ini BTS-nya bikinan sendiri atau? Ya, ini inovasi dari kita sendiri. Maksudnya keren. Kita ada startup yang kita bina dan produknya itu adalah BTS Mini yang harganya relatif terjangkau lah untuk kalau tidak salah radiusnya sekitar 2 km. Ya. Saya bisa nambahin soal BTS ini. Jadi bangsa Indonesia contoh sebetulnya untuk BTS Mini ini. 5 tahun yang lalu kita mulai nginstall di Wamena. Dan ini adalah 5 tahun yang lalu. Dan ini adalah BTS yang paling lama beroperasi di desa di dunia. Nggak, artinya ini sejak 5 tahun yang lalu ya, sebetulnya sudah kepikiran untuk itu kan? Bukan kepikiran, kita udah implementasi sih. Iya. Ya udah jalan. Dan kita udah jalan dan sekarang ada belasan mulai masuk lagi dan teman-teman udah mulai masukin 5G sih sebenarnya sudah mulai masuk. 5G. Ya. Secara teknologi murah banget karena cara berpikirnya kayak sound card sih. Sound card kan gini ya, kita kan bisa bikin lagu digital kan di komputer, terus pakai sound card jadi suara beneran kan. Nah ini ada alat kayak sound card tapi keluarnya sinyal radio. Tapi minta maaf aja, kita selain bikin BTS kita bisa bikin TV juga. Soalnya tekniknya sama aja. Apa yang dibilang Pak Bambang Brojo kayak gitu sih sebenarnya ilmunya sih sebenarnya. Pak Menteri, sebetulnya ini yang menjadi pertanyaannya, kita itu punya roadmap nggak untuk ke arah ekonomi digital yang lebih mandiri? Ya, kita punya roadmap-nya. Ya, waktu saya di Bappenas juga sudah mulai menyusun roadmap tersebut, dan tampaknya itu yang kemarin disampaikan oleh Pak Menteri PPN Kepala Bappenas Pak Harso di dalam ratas. Ya, dan tentunya roadmap itulah sekarang yang harus mulai diimplementasikan. Dan saya percaya sekali bahwa masa depan ekonomi Indonesia, pertama ekonomi kita harus berubah dari ekonomi yang berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi yang berbasis inovasi. Nah, berikutnya ketika bicara inovasi, pertanyaannya kan inovasi di bidang apa? Nah, kalau melihat potensi market di Indonesia, demikian juga sumber daya manusianya, yang dimana Indonesia ini kan kategorinya negara dengan penduduk usia muda, ya. Nah, maka kami melihat potensi inovasi di sektor digital itu akan menjadi penentu dari daya saing Indonesia di masa depan. Nah, karena itulah kita meyakini bahwa penyiapan talenta SDM digital ini menjadi sangat kritikal. Ya, kalau kita ingin menjadi player dan tidak hanya sekedar player, tapi ingin jadi pemenang di dalam persaingan ekonomi digital,
Maka kuncinya selain kita punya infrastruktur dasar yang memenuhi syarat, ya bisa mencapai last mile tadi, kita juga perlu talenta yang tidak hanya cukup menjadi teknisi, tapi juga bisa menjadi inovator. Baik. Nah, saya ingin menambahkan sedikit tadi yang disampaikan Mas Ono mengenai kebutuhan teknologi, kebutuhan SDM digital. Kalau saya lihat dari jenjang pendidikan, kita bisa bagi SDM digital ini pada 3 kelompok. Ya, kelompok pertama ini adalah kelompok yang mungkin seperti Mas Ono, yaitu kelompok yang memang pada tataran sebagai wirausaha, ya, sebagai pengusaha startup, wirausaha yang kemudian ingin mengembangkan ekonomi digital, ya, seperti tentunya unicorn ataupun startup yang kita kenal sekarang. Kelompok kedua adalah yang saya sebut sebagai engineer-nya. Nah, inilah lulusan S1 dari berbagai jurusan, tapi kemudian fokus kepada digital. Dan ini tidak harus computer science saja, tapi bisa dari jurusan lain, selama nantinya mereka kemudian mendalami bidang digital. Nah, ketiga, ada kelompok yang tidak kalah penting, ya, saya menyebutnya ya semacam teknisinya atau semacam operatornya. Inilah hasil dari pendidikan vokasi. Jadi poinnya dalam konteks SDM digital itu, pesan Presiden kemarin adalah bahwa vokasi kita, baik di level SMK maupun di level politeknik, universitas, itu harus benar-benar diarahkan untuk memperkuat ketersediaan talenta di bidang digital. Ya, jadi jangan sampai vokasi kita nanti ada gap antara yang dibutuhkan di bidang digital dengan yang bisa diluluskan dari sekolah vokasi tersebut. Baik. Pak Menteri, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pak Ono, kita jeda sebentar. Siap. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.